Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam istana pembubaran darah kuno, roh harta karun, lelaki dingin berjubah darah, masih mencibir pada prajurit dari Destruction Legion yang duduk di depannya. Namun, Sui Ying tidak marah dengan ini. Bahkan, dia benar-benar mengenakan senyum licik. Dia tidak peduli tentang pertengkaran dengan roh harta karun, jadi dia hanya mengeluarkan aura yang menakutkan. Hong! Orang bisa melihat kabut berdarah samar-samar muncul untuk menyelimuti permukaan tubuh Sui Ying. Selain itu, reptil besar dan aneh muncul di punggungnya. Kadal itu memiliki ekor yang sangat panjang, begitu panjang sehingga mengelilingi tubuhnya 2 kali lipat, dan sepertinya tidur ketika berbaring di ekornya. Tiger Cricket Totem, pria dingin berjubah darah itu menatap pemandangan aneh yang muncul di belakang Sui Ying. Setelah mengolah teknik rahasia pembubaran darah ke tahap sukses besar, orang akan dapat memproyeksikan adegan ini sangat eksternal. Dikatakan bahwa iblis leluhur telah menerima pencerahan dari 3 bentuk kehidupan yang unik, dan pengetahuan inilah yang kemudian ia gunakan untuk menciptakan Myriad Devil True Body yang mendalam. Baru pada saat itulah dia mampu meletakkan dasar-dasar untuk seni absolut ini, menggabungkannya bersama dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dan objek-objek pelengkap eksternal lainnya untuk akhirnya membentuk tubuh sejatinya. Setelah dia berhasil mengembangkan teknik ini, bahkan Master Danau Heart Island, yang kekuatan tempurnya diketahui tidak dapat diatasi, tidak dapat mengalahkan iblis leluhur. Kamu berhasil? Pria berjubah darah itu menatap Sui Ying dengan kerutan tidak percaya. Adegan tadi sebenarnya adalah kamu mencapai kemacetan terakhir? Ekspresi rasa sakit yang kejam yang ditunjukkan Sui Ying beberapa saat yang lalu, lengkap dengan gerutuannya, sebenarnya adalah saat terakhir penderitaan yang dia lepaskan saat mencapai bottleneck terakhir. Memikirkan kembali, ini jelas alasan sebenarnya dia mengeluarkan suara. Sangat jelas sekarang betapa mengerikannya kemampuan pemahaman Sui Ying. 10.000 tahun memang waktu yang sangat singkat, tetapi aku cukup beruntung untuk berhasil, kata Sui Ying sambil terkekeh. Perasaan bersedih muncul di perut pria dingin itu. Kamu, prajurit Legiun Penghancuran, memang cukup mahir dalam hal teknik memahami, karena kamu telah berhasil dalam waktu yang singkat. Namun, kamu tidak boleh terlalu bahagia. Ingat, jika kamu ingin mendapatkan token perintah dari Istana Tiga Iblis, kamu harus melewati 2 cobaan. Teknik membubarkan darah rahasia hanyalah percobaan pertama. Kamu mungkin telah melewati cobaan kemampuan pemahaman ini, tetapi cobaan kedua adalah yang menguji kekuatan tempur kamu yang sebenarnya. Petik 2. Aku tahu, apa yang kamu katakan sebelumnya, sesuatu tentang mengalahkan makhluk darah? Sui Ying mengangguk. Dia mendapat cukup banyak informasi dari gurunya. Prosesnya melibatkan keberhasilan dalam menumbuhkan teknik rahasia dalam sejuta tahun dan kemudian memenangkan pertempuran frontal. Baru setelah itu dia akan menerima token perintah. Token perintah khusus ini sebenarnya adalah token untuk seluruh Istana Tiga Iblis. Menggunakannya, dia bisa dengan mudah membuat jalan menuju 2 istana lainnya. Bahkan jika dia gagal 10 atau 100 kali, dia bisa mencobanya lagi dan lagi. Dengan demikian, mendapatkan token perintah akan berarti bahwa setengah dari pekerjaan sudah dilakukan. Bahkan jika dia gagal sesudahnya, dia hanya bisa menunggu sampai kekuatan tempurnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, jika dia tidak dapat menemukan Istana Tiga Iblis, itu akan sia-sia bahkan jika dia lebih kuat. Memang, cobaan kedua adalah pertempuran melawan makhluk darah. Mereka adalah bentuk kehidupan yang dibesarkan oleh Yang Mulia justru demi pertempuran. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan sebagian besar paragon kemungkinan akan berakhir tertekan atau tercabik-cabik dan dimakan dalam pertarungan melawannya. Pria berjubah darah itu mencibir. Aku pernah mendengar bahwa baju besi yang kamu para prajurit Legiun Kehancuran tidak dalam pertempuran sangat hebat, tetapi itu tidak masalah jika makhluk darah menelanmu seluruhnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria itu menunjuk ke sudut aula istana. Weng! Setetes darah berwarna hitam mengembun entah dari mana kemudian mulai mengambang di udara ketika pola emas bergeser di permukaannya. Segera setelahnya, mengikuti suara hua, cairan berwarna hitam mulai dengan cepat mendistorsi dan mengembang,
dan tak lama, berubah menjadi binatang bermutasi yang ditutupi oleh sisik hitam, dan berdiri tegak untuk mencapai ketinggian sekitar 10 meter atau lebih. Kakinya sangat pendek, tetapi cakarnya tebal dan panjang, dan lengannya mencapai panjang sekitar setengah dari seluruh tubuhnya. Ada 3 tanduk di kepalanya, tetapi sifatnya yang paling khas adalah mulutnya yang besar dan berdarah. Kedua matanya yang kecil berkedip-kedip dengan kebiadaban dan kelicikan. Namun, bagian teraneh tentang binatang buas ini adalah meskipun berdiri di tempat, sosoknya mulai memancarkan riak hitam melingkar yang tak terhitung jumlahnya yang mempengaruhi kehampaan. Sui Ying bisa dengan mudah merasakan ancaman yang melekat pada riak-riak ini. Binatang yang menakutkan, itu hanya berdiri di sana, tetapi masih bisa memberi aku perasaan kematian yang menjulang. Hati Sui Ying ditinggalkan dengan perasaan takut. Kreat makhluk darah yang dipersiapkan oleh iblis leluhur ini jelas tidak lebih lemah daripada orang-orang bodoh dari agama ibu leluhur yang wilayahnya sangat rendah. Iblis leluhur, bagaimanapun, adalah anggota dari kosmos kultivasi ini. Namun, ia pada awalnya adalah seorang kultivator selama zaman kosmos ketiga dan menduduki peringkat teratas di banyak zaman bersama dengan guru Pulau Jantung Danau. Kedua tokoh ini dapat memandang rendah setiap dan semua ahli di zaman kosmos. Ada banyak ahli yang kuat telah muncul selama zaman kosmos lainnya, beberapa bahkan lebih kuat dari Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, tetapi kesenjangan antara mereka dan iblis leluhur masih jelas. Pedang-pedang itu dari Lake Heart Islandmu bahkan telah menyiapkan legiun. Pria dingin berjubah darah itu mencibir. Ketika menyangkut taktik dan kemampuan menyembelih, iblis leluhur kita tidak diragukan lagi ahli. Saat itu, seandainya iblis leluhur tidak melihat potensi dari guru pedangmu, merasa bahwa dia akan menjadi lawan yang baik jika dia diberi belas kasihan, pemimpin pedangmu akan mati. Petik 2. Dunia kultivasi berfungsi atas dasar sebab dan akibat. Iblis leluhur seharusnya memulai jalur kultivasi lebih awal dari pemimpin pedang, balas Sui Ying. Harus dinyatakan bahwa ground awal berfungsi sebagai awal dan akhir. Hanya pemimpin pedang guru Pulau Jantung Danau yang mampu menemukan keberadaannya, dan bahkan telah menerobos masuk dengan paksa. Faktanya, bahkan anjing hitam, makhluk yang dengan susah payah disempurnakan oleh senior dari starting ground untuk bertanggung jawab menjaga tempat itu, tidak bisa menghalangi dia hanya menggigit seteguk dari tubuh ahli pedang itu. Untungnya, pemimpin pedang itu sudah cukup sombong untuk tidak mengambil harta dari tanah awal, atau bisa saja tidak memiliki keturunan lebih lanjut. Dan iblis leluhur berasal dari era yang sama dengan guru Pulau Jantung Danau, tetapi dia tidak pernah menemukan tanah awal, atau dia menemukannya tetapi tidak pernah mengunjungi tempat itu. Dari sini, celah kekuatan tempur mereka terlihat jelas. Selain itu, selama periode waktu yang paling lama, guru Pulau Heart Lake tetap diakui secara publik sebagai keberadaan terkuat. Dari ini juga, kesenjangan antara kedua pihak menjadi jelas. Sui Ying memperkirakan bahwa iblis leluhur bergantung pada Myriad Devil True Body untuk berdiri tegak melawan musuhnya. Tetapi jika kita membandingkan metode pemurnian bawahan, dia sama sekali tidak setara dengan iblis leluhur kita. Berat, bukankah kamu seorang prajurit legiun penghancuran? Ini tidak seperti aku mencoba menggertak kamu. Fighting a blood creature selalu menjadi salah satu aturan. Jika kamu cukup mampu, kamu harus mengalahkannya. Pria berjubah darah itu mencibir, lalu berbalik ke arah makhluk darah dan berkata, mulai. Petik 2. Seorang prajurit legiun penghancuran, makhluk darah itu menggeram. Mulutnya yang berdarah besar perlahan-lahan terbuka, dan niat membunuh di matanya meningkat. Dari saat aku mulai menjaga tempat ini dan sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya aku bertarung dengan seorang prajurit dari Destruction Legion. Ayo, kalau begitu, Sui Ying mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan tombak ular darah muncul. Makhluk darah itu tiba-tiba bergerak. Riak hitam samar-samar melesat cepat ke langit untuk muncul di depan Sui Ying dengan makhluk darah di tengahnya. Begitu berada di depan lawannya, makhluk itu mulai melambaikan cakarnya yang menakutkan. Ada banyak pola yang berputar di atas cakar, dan riak hitam bergulung-gulung, mengirimkan kekuatan destruktif yang menakutkan ke dalam apapun yang mereka sentuh. Sui Ying merasa bahwa dia pasti akan menerima serangan balasan yang kuat jika dia mencoba menangkis riak-riak menggunakan senjatanya. Mati.
Pria berjubah darah itu menonton pertempuran dengan tenang dari samping. Dia sangat jelas tentang tingkat kekuatan makhluk darah. Makhluk darah, yang tingginya sendiri lebih dari 10 meter, merentangkan cakarnya menjadi selusin meter saat dia melambaikannya. Kedua cakar depan ini pada dasarnya memotong tubuh Sui Ying dalam sekejap. Namun, seolah cakar bergerak melalui ruang kosong, Sui Ying hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Cakar terus bergerak, dan dalam sepersekian detik, beberapa lusin ilusi mulai mengembun di sekitar. Kekuatan binatang buas itu melonjak, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, Sui Ying hanya berdiri di tempat. Tubuhnya bahkan tidak bergetar. Apa? Makhluk darah dan lelaki berjubah darah itu keduanya tertegun. Serangan binatang buas itu tidak bisa mencapai Sui Ying. Mereka berdua dengan cepat menemukan bahwa pembudidaya yang mengenakan baju besi hitam ini memiliki tubuh yang tampak nyata dan tidak nyata pada saat yang sama. Tidak peduli bagaimana binatang itu menyerang, itu tidak bisa menyentuhnya. Apakah dia di dunia lain? Pria berjubah darah itu mulai menebak. Pria dingin berjubah darah itu mengerutkan kening. Tentara Legiun Penghancuran ini cukup sulit untuk ditangani. Dao yang ia buka sebenarnya adalah salah satu yang memungkinkannya untuk menciptakan dunia lain. Itu mungkin tampak lemah dalam hal kemampuan ofensif, tetapi ketika datang ke kemampuan bertahan hidup dan metode melarikan diri, itu sangat tangguh. Makhluk darah bahkan tidak bisa menyentuhnya. Petik 1. Bagaimana itu bisa menang melawan musuh yang tidak bisa disentuhnya? Apakah hanya itu yang kamu miliki? Sui Ying berdiri di sana, mencibir makhluk itu. Aku hanya berdiri di sini, tetapi bagiku tampaknya kamu bahkan tidak bisa menyentuh seutas rambut pun. Aku pikir kamu makhluk darah lebih tangguh. Petik 2. Sementara sepertinya dia hanya mengkritik makhluk darah, dia sebenarnya juga mengamatinya mencari cara untuk mengalahkannya. Kamu hanya bersembunyi. Makhluk darah itu berhenti di tempatnya, dan membiarkan cakar besarnya jatuh di sisi tubuhnya saat menggeram, kecuali kamu keluar, kamu tidak akan bisa menang juga, dan jika kamu tidak bisa menang, kamu akhirnya akan diusir. Pada saat itu, kamu kemungkinan tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk memasuki Istana Tiga Iblis selama sisa hidup kamu. Petik 2. Menyembunyikan, aku hanya memberi kamu kesempatan dengan membiarkan kamu menyerang lebih dulu. Karena kamu tidak bisa berurusan denganku, aku akan mengambil langkahku. Kata-kata Sui Ying memiliki warna tantangan di dalamnya, tapi dengan cepat menjadi jelas bahwa makhluk darah, makhluk hidup yang dipersiapkan oleh iblis leluhur demi berjuang, tidak akan terpengaruh sama sekali oleh kritik atau kata-kata yang menantang. Sui Ying tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Ketika dia berada di dalam dunia Mirage, jika dia memutuskan untuk membiarkan pihak lain menemukannya, lawannya akan dapat melihatnya. Tapi jika dia malah ingin menyembunyikan dirinya, pihak lain tidak akan bisa melihat jejaknya. Ini seperti bagaimana pisau terbangnya senjata dewa sejati akan menghilang begitu dilempar. Dia benar-benar memasuki dunia lain. Pria dingin berjubah darah itu menonton dalam diam. Dalam Mirage, sama seperti berdiri di tepi sebuah bank, mengamati dunia di bawah permukaan air, Sui Ying mendapat perasaan yang agak unik ketika dia berdiri di sana, mengamati dunia biasa. Kosmos yang luas ini benar-benar mitos dan tak terduga. World dunia biasa adalah tempat mayoritas absolut makhluk hidup-hidup, tetapi ada banyak tempat unik yang tidak dapat dijangkau di dunia biasa. Bahkan ada kosmosis lain. Sui Ying menghela nafas. Semakin mendalam dunia yang dia capai, semakin dia menyadari betapa sedikit yang dia ketahui. Dia sekarang melihat dirinya seperti semut di bawah langit berbintang, hanya melihat setengah titik dalam satu bintang. Namun, dia cukup senang dan bersemangat tentang perjalanan masa depannya di jalan ini. Lagi pula, dengan setiap pengetahuan yang ia peroleh, ia akan mulai semakin memahami dunia. Saat ini dia sudah melampaui dunia biasa, dan dia mulai memahami dunia Mirage yang telah dia buka. Dia bahkan mulai curiga bahwa Starting Ground juga semacam dunia yang mirip dengan dunia Mirage, tetapi beberapa level lebih mendalam. Itulah alasan dia bisa berteleportasi ke tanah awal dari mana saja di kosmos ini, dan juga sebaliknya. Kehendak dunia material, kehendak abis, Sunstar, Moonstar, Lake Heart Island, Six Heavenly Wheel, tak satu pun dari ini,
atau tempat mengerikan lainnya yang bisa berharap untuk menghalangi teleportasi paksa dari tanah awal. Poin tunggal ini sudah cukup untuk membuat Sue Ying menghela napas dalam pujian. Lebih jauh, dari cara dia memahaminya, senior dari tanah awal seharusnya mengunjungi banyak kosmosis dan sebenarnya bukan anggota dari kosmos kultivasi ini. Meski begitu, ahli terkuat dari kosmosnya, guru Pulau Jantung Danau, mampu menemukan tanah awal dan memaksa masuk, menerobos beberapa keamanan yang ditinggalkan oleh senior. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika dia belum mencapai yang senior pada saat itu, setidaknya harus sudah dekat. Karena Master Pulau Danau Hati bisa melakukannya, zaman kita seharusnya bisa mencapai hal seperti itu juga. Aku juga harus memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat itu, dan pada saat itu, aku pasti akan mulai mengunjungi banyak kosmosis yang berbeda untuk memperluas wawasan aku, Sue Ying menyeringai. Mungkin pada saat itu, agama bunda leluhur mungkin tidak lebih dari lelucon di depanku. Jalan kultivasi memang sedemikian rupa sehingga orang sering menjadi kecanduan. Sue Ying tidak bisa menahan tawa ketika dia berjalan melewati Mirage sambil terus mengamati makhluk darah waspada yang menatap kosong di dunia biasa. Bagaimana kalau tebasan sebagai permulaan? Sue Ying mengulurkan tangannya, dan Flying Knife muncul di dalamnya. Dalam sekejap, pisau terbang mencapai sisi makhluk darah itu dan segera setelah itu memasuki dunia biasa untuk menyerang binatang itu. Di sini, makhluk darah memutar tubuhnya, dan dengan gelombang cakar, menangkis kemunculan tiba-tiba pisau terbang, mengirimnya terbang ke belakang. Segera setelah itu, pisau terbang menghilang, kembali ke dunia Mirage. Apa? Sue Ying kaget saat dia pergi mengambil pisau terbangnya. Melihat makhluk darah di dunia biasa, dia berpikir, itu bisa menemukan dan menangkis serangan itu? Dulu ketika dia bertarung dengan Liv Sein, dia belum membuka Dao of Mirage-nya, jadi dia terpaksa mengandalkan Flying Knife itu sendiri. Namun, meskipun Liv Sein telah menemukannya sebelumnya, kekuatan tempurnya jauh lebih lemah, jadi dia hanya bisa bertahan melawannya. Tetapi makhluk darah ini berbeda, telah menemukan serangan lebih awal. Selain itu, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Liv Sein, memungkinkannya untuk menangkis pisau terbang sepenuhnya. Lagi, Sue Ying tidak berani percaya. Aku sudah membuka Dao of Mirage, jadi seranganku seharusnya lebih sulit dideteksi daripada ini. Shiyu. Dia melemparkan pisau terbang lagi, tapi kali ini dia dengan hati-hati mengamati gerakannya. Apa yang dia temukan adalah bahwa makhluk itu menemukan serangan begitu pisau terbang memasuki wilayah yang dipenuhi riak hitam. Rip itu adalah riak hitam yang memberikan perasaan ancaman yang kuat. Siapa yang mengira itu bisa memberikan pertahanan di dunia biasa dan bahkan merasakan dunia Mirage? Sue Ying terkejut. Devil Iblis leluhur memang tangguh. Bentuk kehidupan sederhana yang ia ciptakan untuk pertarungan yang disempurnakan bisa benar-benar merasakan gerakanku. Untungnya, riak hitamnya hanya memengaruhi area kecil. Petik 2. Riak hitam menutupi area dengan diameter sekitar 33 meter. Sue Ying tidak menganggap ini mengejutkan. Setelah semua, bahkan iblis kuno yang terletak di 3 bawah Eden semua di ranah penguasa. Lebih jauh, iblis-iblis serupa yang terletak di 3 pedesaan atas bahkan lebih kuat. Bahkan Kaisar Pertumpahan Darah sendiri akan menderita jika dia bertarung dengan mereka. Harus dinyatakan bahwa Kaisar Pertumpahan Darah telah mencapai tingkat kesuksesan besar abadi dengan dunia bayangannya, dan Dewa Pulau Temporal telah mencapai tingkat kekal dengan daonya ruang waktu. Tetapi bahkan mereka tidak dapat mengalahkan iblis-iblis ini. Jelas, meskipun metode mereka agak unik dan tangguh, mereka bahkan tidak layak disebutkan di depan iblis leluhur. Apakah melempar pisau terbang itu satu-satunya yang kamu tahu bagaimana melakukannya? Makhluk darah itu menggeram tetapi tetap mengawasi setiap perubahan di sekitarnya. Kalau begitu, rasakan teknik tombakku, suara Sue Ying bergema di aula istana. Saat dia berbicara, dia sudah mulai menyerang maju dengan tombak ular darah di tangannya. Namun, dia tidak lupa menjaga jarak lebih dari 33 meter dari makhluk darah, agar tidak memasuki wilayah yang tertutupi riak hitam. Tombak ular darah mulai meregang, dengan cepat mencapai panjang lebih dari 33 meter, lalu dengan cepat meninggalkan dunia Mirage untuk menyerang makhluk darah yang terletak di dunia nyata.
Ada perbedaan kualitatif antara tombak dan pisau terbang. Pisau terbang itu tidak terlalu fleksibel, dan kekhususannya diletakkan pada serangan rahasia saja. Namun, ketika memegang tombak, dia bisa menggunakan semua teknik tombaknya, sehingga menimbulkan fleksibilitas dan elemen kejutan. Selanjutnya, Sui Ying bisa mengayunkannya dengan efek yang jauh lebih besar daripada belati. Di atas semua itu, sementara tombak memiliki dao tunggal yang melekat padanya, Dao of Slaughter, dao tunggal itu telah mencapai tingkat abadi, memberikannya kekuatan yang benar-benar tirani. Selain itu, darah serpen venom yang dikandungnya juga sangat menyeramkan. Secara keseluruhan, sementara tombak lebih lemah daripada pisau dalam hal kedekatannya, tombak itu menang di setiap aspek lainnya. Selain itu, Sui Ying berspesialisasi dalam Dao of Mirage, jadi dia bisa menjaga tombaknya cukup tersembunyi. Setidaknya terhadap makhluk darah ini, itu tidak membuat perbedaan selama senjata itu tidak memasuki wilayah di mana riak hitam bisa mencapai. Weng! Tubuh tombak berputar, menghasilkan kekuatan berputar yang menakutkan ketika merayap ke arah makhluk darah seperti ular besar. Makhluk darah buru-buru bergerak untuk menangkis serangan itu, tapi itu terlalu dekat. Wilayah 33 meter terlalu kecil bagi seseorang setingkat Sui Ying. Menghadapi pisau terbang yang terlalu lurus ke depan, makhluk berdarah itu mampu menangkisnya dengan mudah. Tetapi sekarang setelah dia harus memblokir teknik tombak sepenuhnya dengan kemampuannya untuk mengubah bentuk dengan cepat, makhluk itu mengalami kesulitan untuk mengikutinya. Bagaimanapun, itu bahkan bukan bentuk kehidupan yang sebenarnya. Meskipun bisa meningkatkan kekuatan dan pertahanannya, sulit baginya untuk meningkatkan pemanfaatan teknik pertempurannya. Dalam satu gerakan, tombak menembus celah antara cakar depan binatang itu dan menusukkan dirinya ke dadanya, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Gelombang. Tombak ular darah membentuk bayangan setelah menyerang dengan hingar-bingar, tetapi dengan nuansa yang besar dalam gerakannya. Makhluk darah itu meraung ketika mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan yang datang, tetapi tombak ular darah telah datang menyodorkan langsung dari dunia Mirage, dan sudah terlalu dekat pada saat dia bisa bereaksi, membuatnya sangat sulit untuk berurusan dengan. Cakar binatang itu berubah besar ketika mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, tetapi tombak itu hanya akan mulai menyelinap serangan dari sayap. Peng! Kadang-kadang, tombak itu akan bersentuhan dengan cakar, namun bahkan pada saat-saat seperti itu, Sui Ying hanya akan dipaksa untuk mengambil 2 langkah ke belakang di Mirage World. Force pasukan itu tidak berkurang sama sekali meskipun harus melalui senjata dan masuk ke dunia Mirage. Serangan binatang buas ini benar-benar singkat. Petik 1. Kekuatannya juga sedikit lebih tinggi dari milikku, tapi untungnya masih dalam jarak yang bisa aku kelola tanpa terluka. Sui Ying cukup riang, dia belum menderita cedera. Dia membuka dao yang memungkinkannya memasuki dunia lain, jadi dia harusnya sangat lemah dalam hal pelanggaran murni. Di atas semua itu, kemampuan bertahan yang diberikan oleh sisik makhluk darah cukup hebat. Pria berjubah darah itu terus menonton dari kejauhan. Namun, setelah itu, lubang rongga seukuran kepalan tangan muncul di tubuh makhluk darah, yang membuatnya menatap sesaat. Namun, ia dengan cepat memulihkan kepercayaannya saat berpikir, aku tidak berpikir pelanggarannya akan sekuat ini. Kemampuan pemulihan makhluk darah sangat kuat, jadi itu harusnya dapat dengan mudah pulih dari cedera ini. Petik 2. Tetapi hasil sebenarnya sangat berbeda dari imajinasinya. Cedera binatang buas itu pulih sangat lambat, sementara semakin banyak lubang muncul di seluruh tubuhnya, lukanya semakin berat saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah darah itu benar-benar terkejut, dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi, makhluk darah? Serangan yang diluncurkan oleh prajurit Legiun Penghancuran ini sangat tidak terduga tetapi juga kuat, geram makhluk berdarah itu. Di atas itu, senjatanya dilapisi dengan racun hexing yang sulit untuk diatasi. Ini. Pria dingin berjubah darah itu menatap dengan rahang kendur pada adegan ini. Meskipun pertempuran masih berlangsung, kesimpulannya sudah jelas. Makhluk darah tidak bisa menyentuh Sui Ying, sementara setiap serangan yang diluncurkan Sui Ying semakin meningkatkan tingkat cedera makhluk darah. Selain itu, luka-lukanya pulih jauh lebih lambat daripada yang baru muncul. Kecuali ada sesuatu yang berubah,
makhluk darah akan mati sebagai hasil dari pertempuran. Pertempuran berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum makhluk darah akhirnya runtuh. Itu kemudian terkondensasi kembali menjadi setetes darah hitam, tapi kali ini, aura yang melekat jauh lebih lemah. Pria berjubah darah itu melambaikan tangannya, dan darah hitam menghilang. "Ini kemenanganmu," kata pria itu sambil mendengus. Baru setelah mendengar ini Sui Ying melangkah keluar dari Meraj untuk sekali lagi berdiri di dalam aula istana. "Ini adalah token perintah untuk 3 iblis istana," kata pria berjubah darah dengan nada dingin ketika dia melemparkan token ke arah Sui Ying. "Sekarang tersesat." Segera setelah itu, pria berjubah darah itu memindahkan Sui Ying keluar dari istana, gelembung menyelimutinya seperti sebelumnya. Sekarang setelah dia sendirian di aula istana yang kosong lagi, lelaki berjubah darah itu bergumam, "Siapa yang mengira bahwa seorang prajurit Legiun Penghancuran akan mendapatkan token perintah untuk istana 3 iblis? Sir leluhur iblis terlalu baik hati untuk meninggalkan kesempatan bahkan kepada prajurit terkutuk itu dari Legiun Penghancuran." Petik 2. Sui Ying baru saja memperoleh token perintah untuk 3 iblis istana ketika dia merasa seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, lalu memadat sekali lagi. Ini adalah, Sui Ying melihat ke sekelilingnya, dengan cepat memperhatikan iblis kuno yang sangat besar tidur di kejauhan. "Aku keluar, dan aku dikirim kembali ke tempat iblis kuno berada." Sui Ying tersenyum. Pada saat yang sama, ia meminjam kemampuan dunia Meraj untuk menyelidiki lingkungannya, dan tidak lama kemudian ia menemukan 4 pelindung dari agama ibu leluhur yang bersembunyi. Pada saat yang Selamat datang di channel saya Serangga Gatal, jangan lupa di subrek, like and share, Mimin doakan semoga kita sehat semua, oke kita mulai.